Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 5 anggota. Saya Muhammad Syakir Sobel Wali Almarhum dengan NIM 23 10 11 20 10 02. Saya Hasna Alia dengan NIM 23 10 11 20 16 96. Saya Syamaulia dengan NIM 23 10 11 200185. Saya Syamaulia dengan NIM 23 10 11 20 Saya Desari dengan NIM 23 10 11 20 18. Kalau kami ingin mempresentasikan materi mengenai perusahaan yang berhasil dan tidak berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Tujuan presentasi kami untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar manajemen ekonomi dan bisnis. Di presentasi kali ini, kelompok kami mengambil contoh perusahaan PT Grab Teknologi Indonesia untuk perusahaan yang berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis dan PT Uber Indonesia Teknologi untuk perusahaan yang tidak berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Berikut penjelasan dan sejarah mengenai PT Grab Teknologi Indonesia dan PT Grab Indonesia Teknologi yang akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Mas Dudane. Saya Risha akan menjelaskan tentang Grab dan Uber. Grab adalah salah satu platform layanan asal Malaysia yang memberikan pelayanan transportasi seperti ojek, mobil, taksi, pengantaran makanan, pengantaran barang, serta pembayaran yang bisa dilakukan di aplikasi. Grab didirikan di Malaysia hingga akhirnya memindahkan kantor pusat ke Singapura. Saat ini, Grab beroperasi di Asia Tenggara kecuali di negara Laos dan Brunei Darussalam. Grab merupakan startup Decacorn, yaitu startup yang memiliki valuasi 10 miliar US dollar. Pada tanggal 26 Maret 2018, Grab mengakuisisi Uber yang membuat bisnis Grab semakin meningkat. Kini, Uber memiliki 27,5% saham Grab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Uber. Uber adalah perusahaan penyedia transportasi asal San Francisco yang menghubungkan penumpang dengan supir. Perusahaan ini mengatur layanan penjemputan di berbagai kota di seluruh dunia. Gak berbeda jauh sama Grab, Uber juga memberikan layanan pengantaran makanan serta kargo. Uber adalah perusahaan multinasional di mana perusahaan ini berusaha di banyak negara. Seiring berjalannya waktu, Uber mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan Uber termasuk ke dalam perusahaan yang mengalami pertumbuhan tercepat di dunia. Namun pada tahun 2018, Uber melakukan penutupan operasinya di Asia Tenggara dan menjual bisnisnya kepada Grab. Penjualan bisnis Uber kepada Grab mempengaruhi dinamika persaingan industri layanan transportasi di Asia Tenggara. Meskipun Uber sudah tidak beroperasi di Asia Tenggara, Grab tetap beroperasi di wilayah Asia Tenggara, jadi kita yang di Asia Tenggara tidak kehilangan layanan transportasi online. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Grab. Profil pendiri Grab didirikan oleh seorang laki-laki bernama Anthony Tan yang merupakan kelahiran Malaysia. Anthony berasal dari keturunan Tionghoa. Ayahnya merupakan salah satu orang terkaya di Malaysia pada tahun 2015 dan merupakan lulusan teknik sipil. Ibunya bekerja sebagai pialang saham di Malaysia. Anthony Tan merupakan lulusan dari universitas ternama yaitu Harvard School dengan gelar master yang diperolehnya pada tahun 2011. Pada usianya yang ke-30 tahun, Anthony berhasil membangun bisnis bernama Grab. Sebelumnya, Anthony memiliki keinginan untuk membangun sebuah bisnis di bidang taksi karena melihat kesuksesan kakeknya dalam membangun bisnis taksi di negara Malaysia. Saat ini, Grab merupakan transportasi online yang sangat sukses dan hampir tersedia di semua negara yang ada di Asia Tenggara. Sejarah berdirinya Grab. Anthony Tan mendirikan bisnis Grab karena pada saat itu mendengar keluhan dari seorang temannya yang menyatakan bahwa temannya merasa kesulitan saat mencari taksi di Malaysia. Setelah mendengar hal itu, Anthony memiliki pemikiran untuk menyediakan layanan taksi yang akhirnya terbentuklah sebuah layanan bernama MyTaxi. Layanan ini memiliki dua sistem. Yang pertama yaitu berupa aplikasi pemesanan dan pemetaan secara digital. Perusahaan MyTaxi dibuat Anthony pada tahun 2012 dengan markas yang terletak di Singapura. Target utama layanan MyTaxi saat itu adalah layanan taksi bagi negara Malaysia dan Singapura. Anthony sudah berulang-ulang mengubah nama perusahaan transportasi online miliknya. Layanan transportasi online yang awalnya bernama MyTaxi berubah menjadi Grab Taxi.
dan hingga pada akhirnya berubah menjadi Grab. Melihat perkembangan yang cukup pesat dari Grab, Anthony memiliki keinginan untuk menambah pendanaan dari luar. Lalu, sebuah perusahaan dari Singapura yang bernama Vertex Venture Holdings memberikan pendanaan sebesar $10 juta untuk melakukan pengembangan Grab sebagai dekakorn. Setelah pendanaan tersebut, banyak perusahaan permodalan yang bermunculan ingin ikut serta dalam pendanaan. Contohnya, dana sebesar $15 juta yang diberikan oleh CGV Capital dari Tiongkok, lalu dana sebesar $65 juta dari Tiger Global asal Amerika, dan penambahan modal sebesar $250 juta dari SoftBank Corp. Selanjutnya, sejarah berdirinya Uber. Profil pendiri Uber. Travis Cordell Kalanick merupakan seorang entrepreneur Amerika di bidang internet yang lahir pada 6 Agustus 1976 di Los Angeles. Travis pernah menjadi beberapa pendiri perusahaan internet seperti RedSwoosh dan perusahaan sharing transportasi bernama Uber. Travis pernah bersekolah di SMA Granada Hills High School dan melanjutkan kuliah di University of California, Los Angeles, mengambil jurusan teknik komputer. Setelah lulus kuliah, Travis mulai mendirikan perusahaan internet mulai dari Score pada tahun 1998 hingga Uber pada tahun 2009. Ide bisnis ride sharing yang dikembangkan Uber saat ini berasal dari Garrett Camp, pendiri StumbleUpon, dan Travis Kalanick pada tahun 2009. Awalnya, Uber didirikan sebagai perusahaan startup dengan nama Ubercab. Perusahaan ini pertama kali mendapat pendanaan seed sebesar $200.000 dan pada tahun yang sama Uber mendapat pendanaan tambahan sebesar $1,25 juta. Dana yang diperoleh digunakan untuk mengembangkan aplikasi Uber dan merilis versi beta pada tahun 2010. Pada tahun 2011, layanan mobile Uber resmi dirilis di San Francisco. Pada awalnya, posisi manajer diisi oleh Ryan Grace, namun di tahun yang sama, Kalanick menggantikannya dan Grace berpindah posisi menjadi CEO atau Direktur Operasional. Di akhir tahun 2011, Uber mendapat pendanaan tambahan sebesar $44,5 juta dan mengubah nama awal Ubercab menjadi Uber. Berikut kelebihan dan kekurangan mengenai PT Grab Teknologi Indonesia dan PT Uber Indonesia Teknologi yang akan dijelaskan oleh rekan kelompok kami, yaitu Diva dan Syakil. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan Grab. Kelebihan Grab yang pertama, kemudahan penggunaan. Aplikasi Grab mudah digunakan dan memiliki antarmuka yang intuitif, memungkinkan pengguna untuk dengan cepat memesan layanan transportasi atau mengatur pengiriman makanan. Yang kedua, pilihan layanan yang beragam. Grab menawarkan berbagai jenis layanan seperti GrabCar, GrabBike, GrabFood, GrabExpress, dan lainnya. Hal ini memberikan banyak pilihan kepada pengguna, tergantung pada kebutuhan dan preferensi mereka. Yang ketiga, harga yang terjangkau. Grab umumnya menawarkan tarif yang kompetitif dan terjangkau bagi pengguna. Selain itu, mereka seringkali memiliki promosi dan diskon yang dapat membantu pengguna menghemat biaya. Yang keempat, kualitas layanan. Grab mengutamakan kualitas pengalaman pelanggan. Mereka memastikan para pengemudi mereka dilengkapi dengan kendaraan yang baik dan memberikan pelatihan kepada mereka untuk meningkatkan profesionalisme dan keamanan. Kekurangan Grab yang pertama, keterbatasan jangkauan. Layanan Grab mungkin tidak tersedia di semua wilayah atau negara. Hal ini bisa menjadi kendala bagi pengguna yang ingin menggunakan layanan mereka di tempat-tempat tertentu. Yang kedua, ketergantungan pada ketersediaan pengemudi. Kadang-kadang sulit untuk mendapatkan pengemudi Grab saat dibutuhkan, terutama di daerah yang sibuk atau saat jam sibuk. Pengguna mungkin mengalami kesulitan mendapatkan pengemudi. Yang ketiga, potensi kenaikan harga. Seperti halnya banyak aplikasi ride sharing, tarif Grab dapat mengalami peningkatan saat permintaan tinggi, seperti pada saat lonjakan penggunaan saat jam sibuk atau cuaca buruk. Yang keempat, masalah teknis. Seperti halnya teknologi lainnya, aplikasi Grab mungkin mengalami gangguan teknis atau kegagalan yang dapat mengganggu pengalaman pengguna. Kelebihan Uber, yang pertama, ketersediaan yang tinggi. Uber secara luas tersedia di banyak kota di dunia, termasuk di daerah-daerah yang mungkin tidak terjangkau oleh layanan transportasi lainnya. Ini membuat pengguna memiliki akses ke layanan ride sharing di berbagai lokasi. Yang kedua, pilihan kendaraan yang beragam. Uber menawarkan beragam layanan seperti UberX, UberXL, Uber Black, dan lainnya. Hal ini memberikan pilihan
perjalanan sehari-hari atau perjalanan dengan kebutuhan khusus. Yang ketiga, pemetaan dan navigasi yang akurat. Aplikasi Uber dilengkapi dengan sistem pemetaan dan navigasi yang canggih, membantu pengemudi untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Ini juga memungkinkan pengguna untuk melihat perkiraan waktu tiba dan rute perjalanan. Yang keempat, kualitas layanan. Uber berusaha menjaga standar kualitas layanan dengan memastikan pengemudi mereka memiliki lisensi berkendara yang valid dan kendaraan yang terawat dengan baik. Ini membantu memastikan pengalaman pengguna yang aman dan nyaman. Kekurangan Uber yang pertama, biaya yang mungkin lebih tinggi. Terkadang Uber dapat memiliki tarif yang lebih tinggi daripada beberapa layanan ride sharing lainnya. Hal ini bisa menjadi penghalang bagi beberapa pengguna yang mencari opsi transportasi yang lebih murah. Yang kedua, potensi penolakan perjalanan. Meskipun Uber berusaha merupakan kebijakan untuk mengurangi penolakan perjalanan oleh pengemudi, terkadang pengemudi dengan menolak perjalanan dari berbagai alasan. Ini bisa menjadi frustasi bagi pengguna yang membutuhkan transportasi dengan cepat. Yang keempat, ketidakpastian harga di tengah perjalanan. Terkadang, tarif di Uber dapat berubah di tengah perjalanan sebagai respon terhadap perubahan lalu lintas atau permintaan yang tinggi. Hal ini bisa membuat biaya perjalanan akhir menjadi tidak terduga. Perbandingan antara Grab dan Uber dapat bervariasi tergantung pada preferensi pengguna dan kondisi di masing-masing wilayah. Pilihan antara keduanya seringkali tergantung pada ketersediaan layanan, harga, dan fitur-fitur spesifik yang ditawarkan di suatu daerah. Berikut penjelasan kenapa PT Grab Teknologi Indonesia berhasil mengimplementasikan konsep manajemen bisnis dan PT Uber Indonesia Teknologi tidak berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis yang akan dijelaskan oleh rekan kelompok kami, yaitu Indah dan Syakil. Saya akan menjelaskan tentang kenapa sih Grab berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis asal muasal Grab bisa dibilang berhasil. Grab berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis karena mereka mampu memahami kebutuhan konsumen dan menciptakan produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, mereka juga membangun hubungan yang baik dengan konsumen untuk mempertahankan loyalitas. Grab juga melakukan pemasaran terpadu melalui berbagai saluran pemasaran untuk mencapai konsumen. Selain itu, mereka juga melakukan analisis pasar dan persaingan untuk membangun strategi pemasaran yang efektif. Dengan menerapkan konsep inti pemasaran, Grab dapat memaksimalkan keuntungan dengan cara memenuhi kebutuhan konsumen, meningkatkan penjualan, dan mengalahkan kompetitor. Selain itu, Grab juga melakukan manajemen pemasaran yang baik dengan menyusun data pemasaran yang terperinci dan menentukan pengukuran kinerja untuk mengevaluasi keberhasilan rencana pemasaran. Inovasi dan teknologi. Grab memanfaatkan inovasi dan teknologi untuk memberikan solusi transportasi dan layanan lainnya yang lebih efisien. Penggunaan aplikasi seluler, teknologi GPS, dan platform online memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah memesan layanan mereka. Memahami kebutuhan pasar. Grab memahami dengan baik kebutuhan pasar di wilayahnya. Mereka menyediakan berbagai layanan termasuk transportasi roda 2, transportasi roda 4, pengiriman makanan, dan pembayaran digital yang sesuai dengan kebutuhan konsumen lokal. Ekspansi dan diverifikasi. Grab tidak hanya berfokus pada layanan ride hailing, tetapi juga melakukan diversifikasi bisnis dengan menambahkan layanan-layanan baru seperti pembayaran digital, pengiriman makanan, dan logistik. Hal ini membantu mereka untuk tetap relevan dan berkembang di berbagai segmen pasar. Kemitraan strategis. Grab berhasil membentuk kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk mitra pengemudi, bisnis lokal, dan perusahaan lain. Kemitraan ini mendukung pertumbuhan bisnis mereka dan menciptakan ekosistem yang lebih luas. Pelayanan pelanggan. Fokus Grab pada pelayanan pelanggan yang baik membantu membangun kepercayaan konsumen. Mereka secara aktif mendengarkan umpan balik pelanggan dan melakukan perbaikan berdasarkan pengalaman pengguna. Respon terhadap perubahan. Grab cepat dalam merespon perubahan di pasar dan mengadaptasi model bisnis mereka untuk memenuhi tuntutan pasar yang berkembang. Fleksibilitas ini menjadi kunci
keberhasilan mereka di tengah perubahan yang cepat dalam industri teknologi dan transportasi. Keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Grab menekankan tanggung jawab sosial perusahaan dan berkomitmen untuk menciptakan dampak positif di masyarakat. Ini dapat meningkatkan citra perusahaan dan menarik pelanggan yang memperhatikan aspek keberlanjutan. Pengelolaan keuangan dan cermat. Grab berhasil mengelola keuangan perusahaan dengan bijak, termasuk pengelolaan dan dana investasi dan strategis keuangan yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Keberhasilan Grab adalah hasil dari kombinasi strategi yang bijak, inovasi teknologi, adaptasi terhadap kebutuhan pasar, dan fokus pada pelayanan pelanggan. Dengan terus berusaha untuk meningkatkan dan beradaptasi dengan perubahan, Grab telah menjadi salah satu perusahaan teknologi terkemuka di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Baik, saya Indah Lestari akan menjelaskan beberapa faktor kenapa PT Indonesia Teknologi tidak berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketidakberhasilan PT Uber Indonesia Teknologi dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis, yaitu 1. Kontroversi hukum. Uber menghadapi berbagai masalah hukum di berbagai negara termasuk di Indonesia. Beberapa negara menganggap Uber sebagai penyedia layanan taksi ilegal dan mengenakan sanksi hukum terhadap perusahaan tersebut. Kontroversi hukum ini dapat menghambat pertumbuhan dan operasional Uber. Yang kedua, manajemen krisis. Uber menghadapi beberapa skandal dan kontroversi yang mempengaruhi citra perusahaan dan kepercayaan pengguna. Contohnya adalah skandal pelecehan seksual yang melibatkan beberapa karyawan Uber dan kontroversi terkait perlakuan terhadap pengemudi. Krisis semacam ini dapat mengganggu hubungan dengan pengguna dan mitra bisnis serta merusak reputasi perusahaan. Yang ketiga, persaingan yang ketat. Uber menghadapi persaingan yang sangat ketat dari perusahaan sejenis seperti Grab dan Gojek. Persaingan ini dapat mengakibatkan penurunan pangsa pasar dan kesulitan dalam mempertahankan keunggulan kompetitif. Yang keempat, regulasi pemerintah. Uber harus berurusan dengan regulasi pemerintah yang berbeda di setiap negara operasionalnya. Beberapa negara menerapkan aturan yang ketat terkait lisensi, tarif, dan persyaratan operasional lain. Ketidaksesuaian dengan regulasi dapat menghambat pertumbuhan Uber di beberapa pasar. Yang kelima, kegagalan dalam beradaptasi. Uber mungkin juga menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan kebutuhan dan preferensi lokal di beberapa pasar. Setiap pasar memiliki karakteristik unik dan kebutuhan yang berbeda, dan perusahaan harus dapat menyesuaikan strategi bisnisnya untuk memenuhi persyaratan lokal. Bagaimana kondisi Uber saat ini? Uber Asia Tenggara telah bergabung dengan Grab pada tahun 2018. Sejak saat itu, Uber tidak lagi beroperasi di Asia Tenggara. Menurut sebuah artikel dari BBC, Uber mengalami kesulitan dalam mempertahankan pangsa pasarnya di Asia Tenggara dan akhirnya bergabung dengan Grab. Uber juga mengalami kesulitan dalam mempertahankan pangsa pasarnya di Cina dan Rusia. Saat ini, Uber tidak lagi beroperasi di Asia Tenggara dan telah bergabung dengan Grab. Seperti yang dijelaskan di awal mengenai sejarah Uber. Baik, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan para audiens dan rekan-rekan kelompok lain yang ingin bertanya dipersilakan. Saya Putra Dili dari kelompok 1 yang bertanya, kenapa Grab bisa dibilang berhasil dalam mengimplementasikan manajemen bisnis? Karena mereka mampu memahami kebutuhan konsumen dan menciptakan produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, mereka juga membangun hubungan yang baik dengan konsumen untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Apakah kurang jelas? Cukup. Terima kasih. Nama saya Sandra Wali dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apakah kelebihan Grab yang tidak ada di Uber? Yang pertama, opsi layanan. Grab menyediakan berbagai opsi layanan, termasuk kendaraan roda 2 GrabBike, mobil atau GrabCar, taksi tradisional, dan layanan pengantar makanan atau GrabFood. Ini memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk memilih layanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, layanan terintegrasi. Grab memiliki kemitraan dengan berbagai layanan terkait seperti integrasi pembayaran digital melalui GrabPay, layanan pemesanan tiket atau Grab Tickets, dan lainnya. Ini memberikan pengalaman pengguna yang lebih terintegrasi. Yang ketiga, program Grab Rewards. Grab menawarkan program loyalitas yang disebut Grab Rewards, di mana pengguna dapat mengumpulkan poin dan mendapatkan diskon atau hadiah gratis. Sudah cukup menjawabkan? Terima kasih. Nama saya Saiful dari kelompok 3.
sih perbedaan yang paling spesifik antara Grab dan Uber? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Perbedaan spesifik yang terdapat antara Grab dan Uber yaitu ada pada cara bayarnya. Pembayaran Uber berdasarkan dengan tarif dasar, biaya per kilometer, dan tarif menunggu. Dan kalau kita membatalkan setelah 5 menit pesanan, akan dikenakan tarif Rp30.000. Sedangkan Grab hanya dikenakan tarif yang sudah tertera di aplikasi saja. Saya Finita dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, di sini kan Uber gagal ya sebagai perusahaan yang gagal. Kenapa Uber bisa dibilang gagal mengimplementasikan konsep manajemen bisnis? Baik, terima kasih untuk Arfi untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab. Kenapa Uber gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis? Karena Uber mengalami kesulitan dalam mengenai aplikasi hukum dan isu manajemen internal yang berdampak pada regulasinya. Dan Uber juga terlibat dalam beberapa kontroversi seperti skandal pelecehan seksual. Sekian untuk jawabannya. Apakah ada pertanyaan berikutnya? Baik, jawabannya sudah cukup. Namun saya ada pertanyaan lagi. Bagaimana kondisi Uber pada saat ini? Baik, untuk pertanyaannya saya akan jawab. Uber Asia Tenggara telah bergabung dengan Grab pada tahun 2018. Sejak saat itu Uber tidak lagi beroperasi di Asia Tenggara. Saat ini Uber tidak lagi beroperasi di Asia Tenggara dan telah bergabung dengan Grab. Oh, jadi Uber masih ada di bawah naungan Grab gitu ya? Betul. Oke, baik. Terima kasih untuk Raffi untuk pertanyaannya. Ya, saya Idam dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah bisa kekurangan yang ada di Uber diperbaiki? Terima kasih untuk pertanyaannya. Kekurangan yang ada di Uber dapat diperbaiki tergantung dari regulasi pihak Uber. Contohnya, memberikan promosi untuk menekankan harga, lalu meningkatkan sistem yang ada agar harga tidak berubah di tengah jalan. Namun, dengan Grab mengakuisisi Uber, itu sudah menjadi bentuk dari memperbaiki kekurangan Uber. Pada jawabannya sudah menjawab. Betul. Akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis untuk kelompok kami dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.